Assalamualaikum Pak Dade, Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Hendra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Hendra, baik, Baik, sehat. Pak. Sedang ada kegiatan apa Bu di sekolah Pak? Ini alhamdulillah Hari ini sedang santai lah hari ini. ya kita free nih, Pak. Kalau santai saya mohon izin dan waktunya ini Pak, Bu. Boleh Pak. Ya, saya ingin melakukan kegiatan pra observasi kucing yang akan dilakukan oleh Bapak Dade kepada Ibu Fitri. Apakah rencananya sudah dipersiapkan Pak? Iya, Pak Hendra. Jadi alhamdulillah persiapan saya untuk melakukan coaching dengan Pak Dade alhamdulillah sudah dipersiapkan. Iya Bu. Iya, saya menggunakan alur Tirta ya Pak sebagai acuan. Ya, sudah siap ya Bu alur tirtanya untuk melakukan kucing Alhamdulillah besok? sudah ya Pak, sudah dipersiapkan gitu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian dari praktek kucing besok, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada Pak Dade? Pak Dade, iya. Jadi sebenarnya ada banyak ya Pak kompetensi yang harus dikembangkan untuk seorang coach kepada coachingnya ya Pak. Ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh. Nah kebetulan ini yang akan saya kembangkan, yang akan saya pilih itu yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi harapan saya bisa menggali apa permasalahan yang sedang dihadapi Pak Dade dan sama-sama mencari, bisa membantu Pak Dade mencari solusinya. Ya, baik sekali Bu. Itu memang tujuan dari kucing adalah seperti yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Kemudian Pak. indikator ketercapaian seperti apa yang akan Ibu jadikan acuan ketika Ibu nanti melakukan coaching pada Bapak Dade? Iya, jadi kompetensi tadi kan saya memilih kompetensinya mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, dan indikator yang ingin saya kembangkan itu selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coach, begitu Pak. Baiklah Bu, artinya Ibu sudah benar-benar siap untuk melakukan coaching pada Pak Dade. Rencananya kapan itu Bu akan dilaksanakan? Oh iya, jadi saya dengan Pak Dade sudah sempat janjian ya Pak ya, karena kebetulan besok kami sama-sama free, jadi bisa bertemu, kemudian melakukan coaching bersama, dan bisa nanti didampingi Pak Hendra juga ya Pak sebagai observer. Baik Bu. Ya, siap. Saya akan usahakan besok kita bisa bertemu bertiga ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Mungkin demikian saja Bu ya. Mudah-mudahan sukses untuk kegiatan besok. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya Pak, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Barat. Saya Hendra Himawan dari SMA Negeri 1 Air Hitam. Saya M. Dade Irawan dari SMK Negeri 1 Pagar Dewa. Saya Fitri Aprilia dari SMP Negeri 2 Waipeno. Kami akan melakukan praktek coaching calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami akan memulai praktik coaching. Saya sebagai observer, Ibu Fitri Aprilia sebagai coach, dan Pak M. Dade Irawan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Dade. Maaf nih Bu Fitri, saya mengganggu waktunya. Iya boleh. Ada masalah apa Pak Dade?
Ya, pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bu sebenarnya. Tapi Bu Fitri nggak lagi sibuk ini Bu ya? Oh, alhamdulillah ini sedang waktu longgar Pak Dade. Oh iya. Jadi saya bisa nih minta waktunya Bu Fitri Boleh, sebentar Bu ya. boleh. Iya. Begini Bu, ini saya langsung saja Bu ya. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan Bu terkait peserta didik sebenarnya sih Bu. Di situ siswa saya itu dalam pembelajaran itu gimana ya Bu ya? Menurut saya sih kurang aktif gitu dalam pembelajaran Bu. Jadi saya bingung Bu, gimana ya biar mereka tuh aktif gitu Bu. Oh, jadi itu permasalahannya Pak Dade. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bisa mendapatkan apa yang Bapak inginkan ya Pak. Amin Bu, ya Bu, ya saya juga pengen sharing banyak sama Ibu ya, semoga saja saya bisa dapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ya Bu. Jadi situasinya anak-anak di kelas itu seperti apa Pak Dade? Bisa diceritakan dengan saya? Begini Bu, situasinya di kelas itu kan saya guru olahraga Bu. Iya Pak. Ya, ketika khususnya sih jam apa ya Bu ya, jam materi gitu ya, ketika non praktek. Biasanya kan kalau praktek mereka aktif, antusias gitu. Ketika mereka materi dan pembelajaran itu jadi kurang aktif gitu Bu, anak-anaknya ada yang malah tidur, ada yang ini ketika saya menjelaskan materi tersebut. Jadi saya bingung juga Bu, mau saya marahkan, sedangkan tidak boleh dimarah. Gimana ya Bu ya? Oh, begitu ya Pak Dade. Ya itu sebagai guru itu adalah tantangan kita ya Pak Dade. Benar, Bu. Menurut Pak Dade ini apa yang mempengaruhi hal itu kok sampai anak-anak itu tidak aktif seperti itu di kelas? Itu dia Bu, kalau menurut saya sih yang biasanya mereka itu pembelajaran olahraga kan praktek tuh Bu, mereka langsung mempraktekkan langsung baik itu permainan bola voli. Nah kebetulan materi saya ini terkait dengan kebugaran jasmani Bu, jadi saya harus membahas dulu materi-materi jasmani anak-anak itu yang begitu Bu, ada yang santai, ada yang tidur, jadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu Bu. Oh, situasi apa Pak yang Bapak inginkan yang dari murid-murid di kelas itu Pak? Ya, kalau saya sih inginnya Bu anak-anak itu aktif Bu, aktif belajar, mendengarkan saya ketika saya memberikan materi, aktif berdiskusi, memberikan pertanyaan dan seterusnya Bu. Saya pengen seperti itu, jadi pembelajaran saya pengennya aktif gitu Bu. Oh begitu ya Pak Dade. Pak Dade ini pengennya anak-anak itu aktif seperti ketika di lapangan ya Pak Dade. Ketika Iya, di kelas Bu. inginnya aktif juga seperti itu. Iya Bu. Apa ya Pak Dade menurut Pak Dade yang agar hal itu terwujud? Saya sebenarnya ada ide sih Bu, cuma saya ini bingung idenya apakah akan bisa diterapkan atau tidak. Kan begini Bu, kalau saya ada pemikiran begini, itu kan pembelajarannya biasanya mereka tuh di luar gitu Bu, mereka praktek secara langsung dan ini ketika materi mereka kurang sekali semangat Bu. Kalau saya sih pengennya membuat mereka tuh menjadi beberapa kelompok, kemudian membiarkan mereka mencari materi di luar, kemudian setelah mereka memahaminya, bagaimana mereka untuk mempresentasikan, mungkin begitu lebih baik mungkin ya Bu ya. Oh jadi begitu ya Pak. Coba Pak bisa nggak Bapak ceritakan langkah-langkahnya seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Jadi yang saya akan lakukan Bu Fitri ya, menurut saya sih pertama saya harus membuat kelompok itu, sepertinya saya harus menggunakan benar-benar pembelajaran berdiferensiasi kayaknya Bu Fitri ya. Iya betul sekali Pak. Iya Bu. Jadi gimana Pak? Dimulai dari mana Pak? Saya biasanya kan kalau di lapangan tuh saya memang mereka tuh saya bagikan kelompok memang sangat-sangat aktif karena praktek. Betul. Apa mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi kali ya Bu ya, yaitu dengan jenis-jenis sesuai dengan karakternya peserta didik masing-masing gitu Bu. Wah, ide yang bagus sekali Pak Dade. Kalau Pak Dade menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Terus ada nggak Pak Dade rekan guru atau yang pihak lain yang terlibat untuk mewujudkan aksi Pak Dade ini? Sejauh ini belum ada sih Bu. Sejauh ini saya belum ada rekan guru, cuman saya pengen deh Bu ada rekan guru yang menurut saya di situ ada namanya Pak Hendra Bu. Beliau kebetulan memang sudah
saya lihat beliau sudah belajar tentang diferensiasinya secara maksimal. Mungkin saya akan menemui beliau deh Bu untuk belajar gimana sih diferensiasi yang baik gitu Bu. Wah, bagus sekali, semangat sekali ya Pak Dade. Ya, Ya menurut saya sih dengan Pak Dade berkolaborasi mungkin bisa membuat permasalahan Pak Dade bisa teratasi. Kapan Pak rencana ini akan Bapak laksanakan? Iya Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol gini, rencana saya sih sebisa mungkin secepatnya Bu. Kalau bisa saya akan melaksanakan ini minggu depan Bu. Saya rencana saya habis ini saya akan menemui Pak Hendra. Saya akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi lebih dalam lagi, dan saya akan coba terapkan ke anak-anak tersebut Bu. Siapa tahu anak-anak itu akan memiliki semangat belajar yang lebih aktif lagi gitu Bu. Oh, alhamdulillah Pak Dade. Jadi Pak Dade sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah. Yang terakhir nih Pak Dade, saya pengen lihat nanti setelah 1 bulan kira-kira perubahannya bagaimana Pak Dade dengan siswa-siswa setelah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu, ya insya Allah nanti saya akan coba semaksimal mungkin. Pokoknya saya akan nemuin Pak Hendra, saya akan pelajari bagaimana diferensiasi yang semaksimal mungkin, yang bagus, sehingga anak didik saya antusias dalam pembelajaran saya, baik itu di dalam materi ataupun praktek Bu. Nah nanti lebih lanjutnya lagi, kalau memang ini tidak berhasil, nanti kemungkinan saya akan nemuin Bu Fitri lagi mungkin Bu ya, untuk mendapatkan solusi lagi Bu. Iya, tidak apa-apa Pak Dade. Kita kan sesama rekan guru harus saling berkolaborasi, harus saling menanya. Oke. Sampai saat ini cukup ya Pak Dade. Apa ada yang masih mengganjal di hati Pak Dade? Saat ini alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Fitri. Ya sementara ini ganjalan di hati saya sudah tidak ada. Pokoknya nanti habis ini saya akan berkolaborasi dengan Pak Hendra. Saya akan tingkatkan lagi bagaimana pembelajaran diferensiasi saya agar peserta didik lebih aktif lagi. Ini saya mengucapkan terima kasih banyak loh Bu Fitri. Iya, sama-sama Pak Dade. Dan saya minta maaf ini Bu mengganggu waktu Ibu Fitri. Oh, tidak apa-apa Pak. Nah, ini saya berhubung sudah jam masuk sekolah, ini Bu Fitri udah anak-anak kayaknya sudah menunggu saya jam pembelajaran olahraga. Saya mohon izin pamit untuk mengajar Bu Fitri ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Ayo Pak. Assalamualaikum Bu Fitri, Pak Dade. Waalaikumsalam Pak Hendra. Mohon izin mengganggu waktunya lagi nih Pak Bu. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Kemarin Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Dade, dan saya amati semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana ya Bu ya. Sekarang saya minta waktu lagi untuk melakukan pasca observasi Bu. Ya, ada waktu ya Bu ya, untuk beberapa Iya, menit kita ada waktu Pak. Ini alhamdulillah sedang senggang. Ya, baik Bu. Dari indikator ketercapaian yang sudah Ibu buat dan tentukan kemarin dan sudah dilaksanakan saat praktek coaching, apakah indikator tersebut menurut Ibu sudah tercapai Bu? Iya, jadi kemarin saya dengan Pak Dede sudah melakukan coaching. Alhamdulillah kalau menurut saya Pak, indikatornya sudah tercapai, sudah terpenuhi begitu ya Pak ya. Yang kemarin saya rencanakan sudah terlaksana seperti itu Pak. Ya Bu, saya mengamati kemarin juga Ibu sudah maksimal untuk melakukan hal tersebut dan indikatornya tercapai, alhamdulillah. Kemudian catatan apa yang Ibu dapat dari praktek coaching dengan Pak Dede kemarin? Apakah ada catatan-catatan khusus yang Ibu buat? Iya, jadi selama coaching kemarin saya dengan Pak Dade ya ada beberapa catatan ya Pak ya. Yang pertama dengan kegiatan coaching kemarin, jadi dari indikator yang saya rencanakan yaitu selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi di situ saya bisa membantu
Pak Dade, harapan saya bisa membantu Pak Dade menyelesaikan permasalahannya seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah dengan indikator yang saya rencanakan kemarin, dari permasalahan yang sudah Pak Dade ceritakan, saya bisa ikut membantu dan menemukan masalah dan solusinya. Seperti itu, Pak. Oh, iya Bu. Jadi Pak Dedek sudah bisa merasakan hal yang lebih baik ya Bu dari sebelum coaching tersebut. Iya, mudah-mudahan seperti itu, Pak. Iya Bu. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Bu setelah coaching kemarin? Iya, jadi kalau kemarin saya sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, mungkin untuk selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dengan kehadiran penuh Pak atau fokus pada coach ya. Jadi di kesempatan lain saya pengennya mengembangkan kompetensi itu Pak. Kehadiran penuh sama dengan mendengar aktif ya Bu? Iya betul, sebenarnya mendengar aktif. Jadi nanti coach fokus pada apa yang disampaikan oleh coachingnya seperti itu. Ya, ya Bu, berarti coach jadi pendengar aktif ya Bu? Iya betul Pak. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu pertahankan dari hasil coaching kemarin? Iya, karena saya kemarin merencanakan kompetensi yang saya kembangkan itu pertanyaan berbobot dan alhamdulillah berhasil begitu ya Pak. Otomatis yang akan saya kembangkan adalah itu kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu akan saya pertahankan dan akan saya gunakan untuk coaching selanjutnya seperti itu Pak. Iya Bu. Baiklah Bu, alhamdulillah semua rencana kita berjalan dengan baik. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Pak Dade, umumnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia Bu. Iya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya, semangat, salam guru hebat. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.